Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Jamaah ngaji subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali setelah lebaran ya. Mudah-mudahan jamaah semua ini dalam keadaan sehat, selamat ya. Mungkin beberapa masih dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan perjalanannya pun dalam rangka ibadah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka menyambung kembali persaudaraan, dan di samping itu juga dalam menjaga kesabaran ya, karena perjalanan mudik itu luar biasa ya. Banyak yang tadi ya biasanya jarak yang tidak terlalu jauh ya, bisa ditempuh dalam 3 jam, 4 jam, tapi bisa sampai 10 jam ya, Masya Allah. Selama dihadapi dengan sabar, insya Allah kita semua menjadikan itu semua amal soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, pagi ini kita membahas tentang fenomena yang sebenarnya pernah ditanyakan beberapa waktu yang lalu ya. Hanya waktu itu temanya sedang berbeda ya, sehingga tidak sempat kita bahas ya, yaitu tentang eh, menghijaunya kembali beberapa tempat di Saudi ya, di Saudi Arabia. Sering ditanyakan apakah ini tanda-tanda kiamat atau bukan ya. Baik ya. Jadi ini adalah sebuah pemandangan beberapa waktu yang lalu ya, mungkin sekitar bulan Desember ini di tidak jauh dari Mekah ya. Ini sampai menara jam yang di samping Masjidil Haram itu kelihatan ya. Jadi jarak yang cukup dekat lah, nggak sampai puluhan kilometer ini, mungkin sekitar 20 kilometer dari Masjidil Haram ini ya. Jadi ini terlihat rumputnya menghijau ya dan sebagainya ya. Eh, jadi selalu pertanyaan ini selalu berulang ya, karena ini nggak sekali ini sebenarnya. Jadi fenomena di Saudi menghijau atau hujan cukup lebat itu sudah berulang kali ya. Seingat saya di 20 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kali ya. Nah, kadang-kadang ini sering dibuat lucu-lucuan ya. Jadi ada teman yang belum menikah tuh dikasih candaan ya. Wah, belum nikah, belum sukses, dapat kabar tanah Arab menghijau. Jadi kalau keburu kiamat tadi dia belum sempat nikah, belum sempat sukses ya. Mungkin bahkan belum sempat naik haji juga ya. Nah, jadi ini bagaimana ini? Karena di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad ya, dikatakan di situ bahwa Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardu ardul arabi murujan wa anharo ya. Tidak akan tiba kiamat hingga tanah Arab itu kembali hijau, penuh tumbuhan dan sungai-sungai ya. Wallahu alam nih hadis ini derajatnya seperti apa ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa perubahan ini adalah perubahan permanen ya. Permanen, bukan perubahan musiman ya, bukan perubahan karena cuaca. Jadi nah yang sekarang terjadi itu sebenarnya masih jauh ya, masih hanya cuaca saja ya, alhamdulillah ya. Jadi memang memang wilayah Saudi Arabia itu tidak semuanya itu padang pasir gersang ya. Ada kok yang bisa buat bercocok tanam ya. Dari dulu zaman Nabi itu sudah ada. Jadi bahkan di sekitar Mekah itu ada padang rumput tuh ada. Loh, Nabi itu pernah menjadi penggembala kambing ya. Kalau nggak ada rumput ya gimana? Digembalakan kemana ya? Ada rumput dari dulu tuh. Jadi nggak kemudian seperti ya kalau jarak apa kalau kita eh, naik bis dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya itu memang kiri kanan tuh gersang sekali ya, nggak ada rumput ya, itu padang batu bahkan kita sebut ya. Di situ ya nggak ada rumput, nggak ada orang menggembala. Tapi kalau di dekat Mekah itu banyak ya. Jadi karena ada oasis ya, ada mata air ya, kadang-kadang hujan juga ya. Apalagi di Taif itu ada kebun-kebun ya. Ya jadi dan kadang-kadang kalau turun hujan ya menghijau lagi ya. Tapi nanti kalau hujan sudah lama berhenti ya yang hijau tadi hilang dan tandus kembali ya. Jadi intinya adalah jangan cocokologi ya. Kita sebaiknya tidak mengkait-kaitkan fenomena alam ini dengan hadis ya. Khawatirnya ketika melihat fakta yang hijau kembali tandus, orang nanti akan meragukan hadis itu dan lebih fatal lagi tidak percaya dengan agama ya. Juga pada hadis-hadis akhir zaman lainnya. Ya, ini kalau di dalam kajian sains Islam ini saya sebut dengan gejala akhir zamanisme. Yaitu jadi ayat itu bisa menginspirasi kita, tetapi harus proper ya, harus sesuai dengan ukurannya ya. Kalau berlebihan nanti akan terjebak dalam berbagai hal, bisa sosiologi, bisa akhir zamanisme ya, dikit-dikit akhir zaman ya. Akhir zaman kok cuma sedikit. Ya, contohnya waktu
ada kebakaran hutan ya di berbagai tempat ya. Contoh misalkan, tapi ini fotonya bukan di Indonesia nih, karena mobilnya kok lewat sebelah kanan jalan. Kalau di sebelah, kalau di Indonesia di sebelah kiri ya. Jadi waktu ada kebakaran hutan di Riau ya dan di Kalimantan beberapa tahun yang lalu itu ada orang yang menghubungkan dengan Tuhan ya. Karena memang yang terbakar kan jauh ya. Yang masuk kota itu cuma asapnya, apinya nggak kelihatan. Wah ini akhir zaman ini karena sudah ada Tuhan ya. Berat Tuhan, ya Tuhan itu artinya asap ya. Tapi Tuhan akhir zaman itu nggak seperti ini ya. Tuhan akhir zaman itu asap yang mematikan ya. Jadi orang itu yang kehirup itu langsung meninggal. Jadi, dan itu pilih-pilih lagi ya. Tuhan akhir zaman itu hanya membunuh orang-orang yang beriman ya. Jadi semua orang yang beriman itu tiba-tiba meninggal seluruh dunia ya. Yang tertinggal hanya orang-orang kafir saja. Nah kemudian ya mereka kemudian coba menafsirkan macam-macam ya. Tapi kalau dibayangkan ada kematian masalah gitu, saya kira juga bukan sesuatu yang akan dianggap sepele ya. Bayangkan di dunia ini ada 1,7 miliar manusia Muslim ya. Kalau sampai diabaikan, apakah berarti yang mukmin yang ada iman dalam dadanya, yang bukan cuma Islam KTP itu cuma sedikit ya, wallahu alam ya. Makanya kalau menghubungkan dengan seperti itu ya repot ya. Atau gerak semu planet ya. Ini kan kalau kita belajar sedikit astronomi ya. Itu dulu itu ketika orang belum meyakini adanya heliosentris ya bahwa pusat tata surya itu di matahari ya. Itu kan orang menganggap planet-planet itu mengitari bumi. Nah, itu ada suatu peristiwa ketika planet Mars yang sebelumnya itu ada di depan kita. Ini yang biru ini bumi ya, terus yang merah ini Mars. Ini kan kalau pas diproyeksikan di sini jadi angka 1 ya, itu dia di depan kita ya. Demikian juga di posisi 2 dia jauh di depan kita ya. Tapi kemudian di posisi ketiga dia sejajar dengan kita. Di posisi keempat dia malah mundur lagi. Ya ini aneh nih kan. Itu dulu berabad-abad menjadi tanda tanya bagi para astronom ya. Sehingga mereka menyebutnya retrograde motion ya. Kok tiba-tiba biasanya apa biasanya Mars itu terbit jam sekian ya. Ya lebih dulu muncul dari matahari, tiba-tiba dia mundur lagi begitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, tapi ketika kemudian eh, zaman Kutubuddin As-Sairazi dia mengusulkan teori heliocentris ya, itu eh, jadi mudah dijelaskan ini fenomena retrograde motion ini kan. Oh enggak, ini enggak malah. Ini enggak ada urusannya dengan tanda-tanda akhir zaman ya. Nah, kemudian kemarin ya tahun berapa 2 tahun yang lalu ya ketika Rusia bersama Chechnya. Chechnya itu kan sebuah provinsi di Rusia ya, yang kebetulan Muslim, mayoritas Muslim dan pemimpinnya Muslim. Nah, Rusia menyerang Ukraina ini dikatakan ini awal koalisi Islam dan Romawi melawan orang kafir. Saya jadi ketawa juga. Ya kan, itu kan sama-sama perang dua negara kafir ya. Rusia kafir ya, meskipun ada Muslim di dalamnya, Ukraina juga kafir gitu ya. Jadi ini kan kacau juga kalau di apa di eh, cari-cari cocokologinya seperti ini ya. Nah, sekarang tentang penghijauan ya. Jadi kalau kelak Arab Saudi itu menghijau, itu yang paling tepat adalah karena program penghijauan dari pemerintah. Jadi saat ini ya itu ada program penghijauan ya. Jadi kira-kira tahun 2020 ya, itu Pangeran Muhammad bin Salman itu mentargetkan sebelum 2030, jadi 10 tahun ya, itu sudah tertanam 10 juta pohon di seluruh Saudi ya. Itu kalau 1 hektar itu ditanami 400 pohon ya, jadi jarak jarak pohonnya tiap 10 meter gitu. Karena kalau jauh-jauh nanti susah juga ngurusinya ya. Agak dekat gitu biar biar ada apa? Biasanya kalau penghijauan seperti itu ya. Itu cuma baru 25.000 hektar ya 10 juta pohon itu ya. Tidak banyak banget ya. Di Indonesia ini kalau orang menanam sawit seperti ini ya, punya kebun sawit 25.000 hektar ya, itu 10 juta pohon kira-kira. 1 hektarnya itu setiap hektar itu 400 pohon ya. Nah, padahal luas gurun di saat itu 200 juta hektar. Jadi 25.000 hektar itu sedikit sekali ya. Ya berapa? Di seribunya aja nggak ada ya. Seribunya aja nggak ada. Jadi sedikit sekali. Jadi ya ya kenapa kok sedikit sekali? Ya karena memang sebagian besar itu nggak pakai teknologi pun berat ya untuk menghijaukan. Jadi dikit-dikit dari yang dekat-dekat dengan pemukiman ya biar atur airnya juga gampang. Karena harus disirami itu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, bahkan Saudi itu merencanakan kota yang futuristik ya, disebut kota Neom dan kota Line ya, kota garis ya. Dan itu berupa kota yang rimbun dengan berbagai jenis pepohonan dan itu ya tentu saja perlu teknologi ya. Jadi kotanya itu
seperti ini ya. Ini kebun apa gurun pasir ya. Terus dibuat tembok dari kaca gitu ya. Ini dua tembok kiri kanan ya. Dua tembok kaca. Ini lebarnya kira-kira nggak ada sekilo lah, berapa ratus meter, 600 meter atau berapa gitu ya. Tapi memanjang tuh berapa puluh kilometer. Jadi orang-orang hidup di sini ya. Ada banyak pepohonan segala macam ya. Jadi ini kan efisien ya, bikin saluran airnya efisien. Airnya dari mana airnya? Airnya dari desalinasi air laut ya. Air laut dihilangkan garamnya, terus dipakai untuk menyirami menyirami tanaman-tanaman ini ya, dan energinya didapatkan di dalam sini semua. Dan karena kecil ya, apa kiri kanannya itu tidak jauh sehingga bisa dibuatkan eh, transportasi yang high tech ya, yang green dan high tech ya. Jadi pakai kereta listrik aja ya, minim karbon gitu kan. Jadi seperti ini. Ini sedang dibangun ini, in progress ya, sedang dibangun. Jadi nantinya akan hidup berapa juta orang di kota Neom dan kota lain ini ya. Nggak tahu ini dimulainya di dekat Jeddah ya. Jeddah, Pak. Jadi ini salah contoh. Nah, jadi kalau yang sebagian besar mah tetap tetap bersama susah ya, kalau biaya terlalu mahal juga nggak efisien kan begitu ya. Nah, sekarang apa itu climate change ya? Jadi memang ada fenomena yang disebut dengan perubahan iklim. Dan ini global ya. Sehingga fenomena hujan semakin lebat ya, termasuk di Saudi itu, kalaupun itu ada, itu bahasan climate change ya. Nah, pertanyaannya apakah curah hujan yang abnormal ya, yang di atas normal ya di Saudi ini, itu bagian dari ini apa tidak ya? Bagian dari perubahan iklim apa tidak? Ataukah dia hanya ya insidental saja ya? Incidental. Karena kalau kita bicara iklim itu bicara jangka panjang ya, bukan bukan hujan-hujan sesaat itu bukan, tapi jangka panjang. Angka tahunan kita pelajari ini hujannya turunnya berapa milimeter dalam dalam satu kali hujan gitu kan. Sebenarnya kalau jumlah air yang beredar itu kan sama ya, sirkulasi air di dunia ini sama, tidak tidak banyak berubah ya. Air diuapkan terus nanti jadi awan terus diturunkan hujan. Semua Allah yang mengerjakan ya, tetapi sumber airnya seperti itu bisa kita pelajari. Ya. Ada orang-orang yang anti sains tuh mengatakan loh air itu bukan dari penguapan, air itu ya Allah curahkan dari langit ya, Allah bukakan pintu-pintu langit. Ya, ya silakan aja kalau berpendapat seperti itu ya. Tapi ya, kalau ilmuwan tidak berhenti di seperti itu. Semua ini Allah yang mengerjakan, semua hukum alam dari Allah ya. Tetapi fenomena itu sendiri bisa kita pelajari ya. Jadi berapa panas matahari yang datang ke bumi kita, berapa yang kemudian menguapkan air ya, berapa uap air yang diangkat oleh panas matahari itu ya. Dan awan itu bergerak bagaimana sifat-sifatnya ya. Angin itu dari mana ke mana itu bisa kita pelajari semua. Ya. Jadi kita tahu bahwa eh, jumlah volume air laut itu meningkat ya. Sea sea level rise ya. Jadi ada peningkatan muka air. Dari mana kok kita tahu? Ada dua sumber yang dipakai ya. Yang pertama adalah dari pasang surut ya. Kita di seluruh dunia itu ada puluhan ribu stasiun pasang surut. Di Indonesia aja ada sekitar 300-an ya. Nah, jadi di kantor saya itu mengoperasikan sekitar separuhnya ya, dan yang lainnya dari dinas dari Kementerian Kelautan ya. Itu mengoperasikan dan itu kita air itu kan naik turun kan. Tapi kan selama setahun sekitar rata-rata dan itu memang meningkat ya. Air sedikit sekali meningkatnya itu, tapi bisa dicatat ya, di apa? Bisa di bisa kelihatan gitu. Dan padahal jumlah airnya kok sama kan? Jadi ada yang menyusut. Apa yang menyusut? Es ya, es di kutub, es di gunung-gunung itu menyusut ya. Di Puncak Jaya ya di Papua itu sekarang salju abadinya sudah tinggal sedikit. Dulu banyak dulu. Ya, kemana perginya? Ya mencair, masuk ke sungai. Ya meskipun kalau di Puncak Jaya memang sedikit ya. Tapi kalau di Antartika, di Arktika, di Kutub Utara itu banyak ya. Jadi dulu Kutub Utara itu susah dilalui orang karena membeku airnya itu. Sekarang lebih mudah ya. Jadi sekarang kapal dari Jepang yang mau ke Eropa tuh bisa lewat Kutub Utara begitu ya. Selama musim panas ya. Kalau musim dingin mungkin susah ya. Tapi tidak harus lewat terusan Suez apa lewat ujung Tanjung Harapan di Afrika begitu ya, bisa lewat itu. Jadi memang esnya berkurang ya. Padahal kan di kutub itu banyak gunung-gunung es besar-besar gitu ya. Nah, itu mencair ya. Kemudian juga penyebabnya apa sih ini? Nah, ini penyebabnya ini yang penting. Penyebabnya ini adalah polusi udara, terutama oleh karbon dioksida. Ya. Jadi sejak revolusi industri itu banyak sekali karbon dioksida itu yang dulunya terperangkap dalam eh,
tumbuhan ya dalam dalam organisme ya itu yang kemudian dilepas kembali ya. Kalau kita membakar bahan bakar ya, membakar kayu atau membakar minyak ya, itu karbon yang terikat di situ tuh terlepas kembali, masuk ke atmosfer kembali. Dan karena masuk di atmosfer kembali dan itu ada efek nanti menghalangi pantulan sinar matahari di bumi yang mestinya balik lagi ke ruang angkasa ya. Nah, sehingga kemudian suhu rata-rata atmosfer itu meningkat ya. Nah, itu pertama itu kan, jadi tadi sea level rise, kemudian juga salju berkurang ya. Nah, ditambah temperatur rata-rata itu meningkat ya. Temperatur rata-rata di bumi meningkatnya nggak besar sih, mungkin 1 derajat tuh luar luar biasa. Yang saya sebut rata-rata ya, karena memang tiap hari kan kadang tinggi kadang turun gitu kan ya. Tapi rata-rata dalam setahun itu meningkat. Ya. Nah, sehingga eh, muncullah fenomena ini. Jadi ketika ada perubahan iklim ini ya, itu dua hal yang terjadi. Jadi pertama adalah musim kemarau itu memanjang karena makin panas ya. Musim kemarau atau musim panas itu memanjang. Musim hujannya atau musim hujannya itu lebih singkat. Tetapi volume air yang datang sama karena atau bahkan lebih besar ya. Jadi musim kemaraunya panjang, musim hujannya pendek ya. Dulu itu dulu tuh balance ya, zaman dulu ya sebelum revolusi industri itu balance ya. Bahkan kalau di Indonesia itu sebelum ya masih 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu itu seimbang lah musim kemarau sama musim penghujan ya. Tapi sekarang musim kemaraunya lebih panjang, musim penghujannya lebih pendek. Ini secara umum ya. Beberapa daerah mungkin hujan terus. Bogor tuh tiap hari hujan ya. Nah, tetapi karena jumlah volume airnya lebih banyak, maka di musim hujan yang lebih banyak itu jumlah air yang turun lebih banyak juga. Ya. Timbullah yang disebut dengan hujan ekstrim. Hujan ekstrim itu curah hujan harus di atas 150 mm per jam. Tinggi sekali ya. Jadi kalau kita naruh ember gitu ya di tengah halaman ya, tidak tidak kejatuhan dari genting gitu ya di tengah halaman, itu dalam 1 jam tuh 15 cm ya. Hujan ekstrim ya seperti itu. Ya bayangkan kalau kita punya tanah 1 hektar gitu kan ya, itu 10.000 apa 10 berapa itu? Eh besar sekali lah pokoknya. Jadi kalau dikumpulin itu besar ya. Karena kalau kalau apa? Kalau 1 meter persegi ya, itu kan 1 meter persegi itu 1.000 mm. Kok 1.000? Ya, 1 meter itu 1.000 mm. Jadi 1 juta milimeter persegi ya. Jadi kalau dikalikan 150 mm ya, itu 150 juta milimeter kubik ya. Kalau dibagi eh, apa 1 liter itu kan 1.000 mm kubik ya. Itu 150.000 liter. Banyak sekali. Ya, dalam 1 jam itu 150.000 liter. Ya. Itu untuk areal 1 meter persegi ya. Banyak sekali ini. Ya. Jadi luar biasa. Nah, di Jakarta dan sekitarnya belakangan itu dalam rentang sejam curah hujan pernah sampai di atas 350 mm. Banyak sekali ini ya. Dalam 1 jam. Nah, di Saudi Arabia juga sama ya. Di Ka'bah itu pernah hujan yang sangat lebat sampai orang itu harus berenang itu kalau mau tawaf itu ya. Semeter lebih itu airnya itu ya. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang kemudian memecahkan rekor ya. Orang pertama yang tawaf dengan berenang. Nggak tahu sah apa enggak dia. Wakat jalan. Itu jalan nggak bisa harus berenang. Ya. Pakai baju ihram berenang ya. Nggak tahu mudah-mudahan nggak lepas tuh baju ihramnya itu ya. Seperti itu. Ya, termasuk di luar area Masjidil Haram ya ada banjir gitu kan ya. Banjir sangat lebat gitu ya. Di Jeddah terutama ya. Ya. Nah, eh, bicara soal perubahan iklim itu para ilmuwan juga menemukan bahwa bumi ini sudah minimal 5 kali mengalami kepunahan alamiah yang memangkas banyak spesies di bumi. Dan itu 5 itu beberapa di antaranya adalah kemungkinan perubahan iklim. Jadi dari mana kita tahu? Ini kan di kitab suci nggak ada ya, di Quran nggak ada ini ya. Ya, di Quran sudah dikatakan bahwa dulu ada banjir Nabi. Tapi banjir Nabi itu sudah zaman manusia itu ya. Kalau ini zaman yang jutaan tahun yang lalu, ya ada ini para ilmuwan mengetahuinya dari studi geologi ya, riset geologi ya. Jadi kan gini, eh, kita tahu bahwa
di setiap tempat tuh ada debu ya. Debu itu dari mana? Debu ya dari 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 angin membawa debu dari tempat yang jauh ya. Juga dari hujan meteor ya. Hujan meteor tiap hari itu ada jutaan meteor datang kecil-kecil yang cuma jadi debu aja ya. Tapi lumayan banyak ya, lumayan banyak ya. Berapa ton setiap hari itu ada ya. Nah, sehingga di setiap tempat itu kalau dibiarkan ya, itu ada lapisan debu itu setiap tahun itu berapa berapa mili gitu kan. Nah, kalau dibiarkan kalau katakanlah 1 mili aja ya, 1 mili setahun ya, itu kalau sudah 1.000 tahun sudah 1 meter ya. Atau kalau kita lebih kecil lagi ya, bukan bukan 1 mili, tapi sepersepuluhnya saja, sepersepuluh milimeter, tipis sekali ya. Anda rasakan lah kalau Anda punya kamar setahun nggak dihuni itu, ya nggak dibersihin juga, itu pasti ada debunya ya. Nah itu kalau kita 1/10 mili, maka dalam 100 tahun ya, dalam 100 tahun itu 10 mili ya, 1 senti dalam dalam 100 tahun ya. 1 abad ya, dari rumah-rumah yang sangat tua yang mungkin angker juga ya. 1 senti debunya ya. Dalam 1.000 tahun itu 10 senti. Wah, tebal sekali. Bahkan dalam seribu tahun, sejuta tahun ya. Itu eh, berapa ya? Bisa bisa ratusan meter, 100 meteran kira-kira. Kalau 10 senti itu nanti kalau dalam sejuta tahun ya, kan ini 1.000 tahun 10 senti ya. Nanti dalam sejuta tahun itu eh, 10.000 senti ya, atau 100 meter. Nah itu kita dengan mengetahui, dan itu setiap tahun itu bisa berbeda. Bisa kita analisis dengan geologi gitu ya, ilmu geologi. Nah ini kejadiannya adalah 447 juta. Kalau ada kepunahan massal itu nanti lapisnya berbeda sama sekali. Nah, ini orang kemudian melihat ya di struktur batuan geologi itu ada spesies-spesies yang tertimbun ya, dan itu selahnya beda ya. Itu 447 juta tahun yang lalu. Itu zaman disebut dengan Ordovisian Silurian, zaman Silur ya. Nah, tapi itu nggak langsung serentak mati. Tapi kalau serentak mati biasanya karena letusan gunung berapi yang sangat dahsyat ya. Tapi kalau pelan-pelan biasanya karena perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu memusnahkan 60 sampai 70% spesies seluruh dunia ya. Kemudian zaman Devon ya itu sama ya. Kemudian zaman Triasik ya itu zaman dinosaurus ya. Ya itu 252 juta tahun yang lalu itu zaman dinosaurus ya. Eh, itu mendadak ini nggak berangsur-angsur ya. Kalau tadi kelihatan ya, berangsur itu karena perubahan iklim. Kalau ini karena kemungkinan besar karena meteor meteor jatuh di dunia ya. Meteor besar jatuh, meteor sangat besar ya. Sehingga kepunahannya serentak juga ya, cukup serentak juga ya. Nah, kemudian zaman Triasik, Jurassic ya, zaman Jurassic ya, Jurassic. Ini masih dinosaurus ya, gelombang kedua ya. Kemudian zaman Cretaceous ya, itu 66 juta tahun. Ini semuanya belum ada manusia ya. Nah, manusia kan baru ada belakangan sekali ya. Ya, jadi orang menduga yang sebagian besar itu karena perubahan iklim ya. Nah, kita ini sekarang hidup di zaman ada manusia ya. Kemungkinan nanti kalau ada kepunahan itu namanya antroposen ya, antroposen. Ini kita belum ngomong kiamat ya. Kalau kiamat kan mendadak semuanya serentak. Kalau ini kehancuran yang pelan-pelan ya. Oleh apa? Oleh perbuatan tangan manusia. Ini yang seram itu ya. Karena manusia melepas karbon itu kan, melepas karbon yang terikat di anu itu. Jadi jejak peradaban manusia sendiri yang paling tua itu baru ditemukan sekitar 160.000 tahun ya. Itu yang dipastikan manusia. Dari mana kok tahu itu pasti manusia? Karena ada ciptaan yang tidak mungkin diciptakan oleh binatang. Ya. Apa itu? Misalnya ada tulisan atau gambar di gua. Yang menggambar atau menulis di gua itu hanya manusia. Tidak ada satupun makhluk yang lain yang menulis atau menggambar di gua, di dinding gua ya. Atau dia meninggalkan benda-benda yang dibuat dengan tangan ya, misalkan kapak batu ya. Kapak batu kan bisa bertahan sampai sekarang ya, sudah ratusan ribu tahun ya. Tapi kalau hewan tuh nggak ada yang bikin gitu. Dan mereka bikin dari kayu, berang-berang bikin sarang dari kayu ya. Tapi nanti kan hancur kan kayunya. Tapi kalau manusia bikin dari batu, hewan nggak ada yang bikin benda dari batu begitu. Ya. Jadi kalau umur bumi ini sudah 4,5 miliar tahun ya, ini dari geologi juga, maka diproyeksikan, dan itu kali ini diproyeksikan dalam 24 jam, maka kehadiran manusia itu baru adalah 3 detik terakhir.
Ya makanya kalau Rasulullah mengatakan ya ditanyakan kapan itu pertolongan ya, maka pertolongan Allah itu sangat dekat ya. Kiamat itu sangat dekat, pertolongan Allah juga sangat dekat. Ya kan dibandingkan dengan usia bumi ini kita sangat pendek ya. Jadi kalau itu dikatakan ada tanda bahaya ya bahwa Saudi itu menghijau itu berbahaya ya, berbahaya ya, bahaya. Ini tanda bahwa bumi ini tidak baik-baik saja ya, karena kalau hijaunya semakin banyak berarti perubahan iklim itu nyata. Jadi kita menyadari perubahan iklimnya ini ya. Kalau perubahan iklim nyata mungkin di Saudinya memang jadi hijau, tapi di tempat lain jadi tidak lagi layak huni. Ya. Akan ada banyak tempat yang nanti ketika air laut semakin tinggi ya dia tidak lagi layak. Jadi kalau seluruh es itu mencair ya, saya pernah menghitung sendiri, saya tidak terlalu yakin dengan hitungan, saya hitung sendiri ya, seluruh es di bumi ini mencair, itu air laut itu naik kira-kira 60 meter ya. Jadi ya seperti kota-kota besar yang ada di tepi pantai ya, mau Jakarta, Semarang, Surabaya, hilang semua itu. Kalau apa Bogor mah aman ya, Sukabumi aman, Cianjur aman kan, di atas 60 meter ya. Tapi sampai 60 meter tuh ya. Jadi itu kalau semua mencair. Ya nanti iklimnya berubah total ya. Nanti akan cukup panas, tapi daerah-daerah yang tertentu ya, nanti lihat arah anginnya kemana segala macam, itu akan jadi hijau ya. Daerah-daerah yang terlalu dingin di Siberia, di Rusia sana akan layak huni ya. Mungkin kita akan pindah saja ke sana yang tidak terlalu panas begitu. Mungkin akan begitu ya. Nah, sekarang berpulang pada umat manusia, apakah hendak menyegerakan kiamat kecil ini ya atau menundanya ya beberapa ribu tahun lagi? Karena kalau kiamat kecil ini ya bisa bisa kapan aja ya, bisa bisa eh, bisa terpengaruh oleh oleh aktivitas kita. Kalau kiamat kubro itu wallahu alam tuh manusia tidak diberitahu sedikit pun ya. Nah, sekarang bicara air sendiri ya. Air itu memang prasyarat kehidupan ya. Air itu menutupi sekitar 71% permukaan bumi ya. Dan ini menarik ya di dalam Quran itu juga kata-kata apa ardi dan bahri ya, daratan dan lautan itu juga perbandingannya seperti ini ya. Jadi daratan 29% di ayat Quran itu dan lautan 71%. Ya. Jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah yang ditanam di dalam Quran juga. Ya, jadi nah dari 71% itu eh, laut dan samudra ya airnya. Jadi ini kan permukaan buminya 71%, tetapi volumenya itu 96,5% itu di laut dan samudra itu ya. Jadi kalau orang bilang air tawar tinggal 3, ya memang dari dulu 3%. Dari dulu jumlah air tawar itu 3%, tidak tidak pernah lebih dari itu ya. Nah, itu nanti akan kalau salju mencair ya akan kurang ya. Jadi gini ya. Ini air di dunia ini 97% itu lautan, 3% itu air tawar. Dari 3% air tawar itu 70%-nya itu adalah es di kutub ya dan di gunung-gunung tinggi. Yang paling banyak di kutub sih ya. Dan hanya 30% itu atau 29% itu air tanah ya. Di mana 1%-nya air tawar itu ini 1% dari 3%, ya, sedikit banget ya. Itu berupa danau ya. Berupa berupa danau itu 52% dan 38% itu di dalam tanah ya, apa kelembaban tanah ya, soil moisture ya. Nah, kemudian 1%-nya di makhluk hidup, 1% di eh, tubuh apa di badan sungai ya, dan 1% di uap air di awan. Jadi awan itu juga sangat sedikit sebenarnya. Jadi seperti ini sebenarnya ini dihitung ya, dihitung deh. Ya, ada beberapa asumsi, tapi asumsinya tidak banyak berubah lah kalau misalkan masalah air ini ya. Ya, jadi apa air tanah itu memang hanya sangat sedikit 1,7% ya. Gletser dan lapisan es di kutub 1,7%, di udara sebagai uap awan ya itu hanya 0,001% ya. Dan ini paling bergerak terus ya. Jadi alhamdulillah Allah menciptakan siklus air ini sehingga air hujan tuh nanti akan diuapkan kembali ya, maka mengalir ke laut diuapkan, dicuci lagi oleh ya kalau kan kotorannya tertinggal jadi garam kan, tertinggal di laut kotorannya. Nanti di air bersih lagi, hujan lagi gitu kan. Ya. Nah, cuma kalau siklus ini terganggu ya, air yang diputar ini semakin banyak ya, dan waktu curah hujannya semakin sempit, nah itu jadi bahaya ya. Jadi hujan itu kalau turunnya pelan-pelan dia barokah ya. Tapi kalau hujannya sangat lebat, terlalu lebat jadi banjir, jadi azab, jadi musibah gitu. Ya.
Nah, jadi kalau air tawar ya itu memang seperti ini ya. Jadi tidak tidak dari dulu tidak banyak ya, dan perusahaan air minum itu mengandalkan air permukaan ya, sungai dan materi. Kenapa? Karena debitnya bisa ditaksir cukup baik ya. Kalau di air tanah yang di dalam tanah sana kan nggak bisa kelihatan ya, nggak tahu gitu. Ya, jadi di daerah-daerah tandus itu kadang-kadang ditemukan air tanah purba. Air tanah purba itu artinya air itu tidak tidak berputar ya, tidak tersiklus, tidak diuapkan dan jadi hujan lagi, tidak. Wah, itu kalau diambil ya lama-lama habis ya. Di Libya itu dulu pernah zamannya Gaddafi itu ditemukan danau purba di dalam tanah ya. Kedalaman 300 meter atau 400 meter. Besar ya. Wah, senang sekali sedot ya. Lama-lama habis ya. Karena tidak masuk lagi ke dalam tanah kan ya. Istilahnya seperti itu. Nggak ada suplainya lagi. Ya. Nah, jadi kalau kita di apa di air tanah dalam itu ya itu kesulitannya kalau di situ siklus air tidak berjalan, daerah itu sudah lama tandus ya, tidak ada curah hujan, ya kita juga susah ya. Ini sampai kapan nih air tersedia ya? Apalagi kalau dikonsumsi semakin banyak ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada air yang muncul dari sumur yang dianggap keajaiban. Ya, misalkan sumur Zam-Zam ya, sumur Zam-Zam nih ya. Sekarang bentuknya kayak gini, ya di bawah tanah ini. Nah, ini juga mematuhi siklus ini. Jadi sumur Zam-Zam itu bukan sumur ajaib sebenarnya ya. Itu sumur yang dapat dipelajari secara saintifik ya. Jadi orang-orang menyangka sumur Zam-Zam ini nggak habis-habis diminum jutaan sama haji dan umroh. Wah, tapi ketahuilah bahwa pemerintah Mekah ya itu tidak mengambil air Zam-Zam kecuali untuk minum di dua masjid suci. Ya. Tidak ada mereka nyuci mobil pakai air zam-zam. Tidak ada mereka masak pakai air zam-zam. Tidak ada mereka mandi pakai air zam-zam. Nggak ada. Ya. Jadi di Mekah sendiri itu air zam-zam itu diambil dari air zam-zam apa? Untuk keperluan sehari-hari itu ngambil dari air laut ya. Air laut disedot di Jeddah itu didesalinasi terus dialirkan ke Mekah gitu. Ya. Jadi nggak ngambil dari air zam-zam. Nggak akan cukup airnya ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Di Madinah juga, di Madinah ada pipa itu dari Mekah ke Madinah untuk mengalirkan air zam-zam. Dulu masih pakai tangki, waktu itu kebanyakan waktu itu ke pipa aja ya. Eh, jadi eh, pernah dipelajari oleh dinas atau Badan Geologi Saudi ya. Jadi daerah tangkapan air zam-zam itu luasnya 60 km persegi ya, seperti ini daerah-daerah tangkapan airnya. Dan itu memang ada hujan di sini ya. Ya sampai ke daerah Taif sana ya. Tuh. Dan itu ketika diuji pompa ya, sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11 sampai 18,5 liter per detik atau 660 liter per menit, 40 ribu liter per jam atau 950.400 liter per hari. Cuma segini maksimumnya. Kalau lebih tinggi lagi habisnya. Jadi kalau ada jamaah haji atau umroh 2 juta orang, masing-masing hari itu minum seliter nggak akan cukup ya. Ya paling mereka minum satu gelas kan ya. Paling kalau 3 gelas, 4 gelas kan ya 14 gelas plastik kecil itu kan nggak ada seliter lah itu ya. Jadi kalau semuanya ya nggak ada hari-hari di mana sepi kan itu ya air reservoirnya terisi cukup baik lah gitu ya. Ya jadi memang ada yang ditampung dulu disimpan di reservoir ya. Nanti pas puncak musim haji atau umroh ya. Umroh itu puncaknya di bulan Ramadan ya. Karena ada hadis umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Ya, sekarang hajinya nunggu puluhan tahun ya, ya udahlah umrah dulu aja lah ya. Ya seperti itu. Ya. Nah, itulah saudara sekalian pembicaraan tentang air ya, tentang Saudi itu menghijau ya. Apa itu tanda-tanda kiamat apa bukan ya? Kalau secara singkat saya sampaikan tadi bahwa menghijaunya ini belum permanen ya, tapi bahwa hujan akan semakin sering turun ya di Saudi ya itu bukan tanda-tanda yang baik ya. Itu kan dapat hujan itu kan baik ya, harusnya kan itu rahmat ya. Tetapi hujan yang sekarang turun itu kan terlalu lebat gitu kan. Langsung sampai mobil-mobil terseret gitu kan ya. Itu pasti karena perubahan iklim, dan perubahan iklim itu harus kita waspadai ya karena ya bisa kalau tidak kita antisipasi dengan baik ya jadi musibah gitu ya. Baik. Saya kembalikan waktu kepada Kang Supri. Insyaallah.